Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini adalah vlog Deep Hood yang ke-15. Jadi apa itu vlog Deep Hood? Jadi buat yang baru gabung di channel ini adalah pembuktian buat saya juga ke teman-teman. Pembuktian bahwa saya tuh banyak ngomong di YouTube ini atau di blog ini omdo atau enggak, dan faktanya memang banyak omdonya. Banyak banget tips yang saya bagikan susah banget dipraktikkan di brand baru. Makanya saya buat brand baru namanya Deep Hood. Ini brand yang baru berumur ya kurang lebih 4 bulan lah. Jadi saya bikin brand ini saya bikin vlognya setiap minggu dan saya upload di Rabu malam jam 19.30. Tujuannya apa? Kita berkembang bersama. Apa yang saya lakukan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman, bisa dipraktikkan juga, kadang saya gagal juga. Jadi ini pure vlog, bukan untuk ngajarin atau gimana-gimana. Jadi ada jatuh bangunnya. Makanya enak banget kalau nanti di foodnya udah vlog ke 100 gitu, udah 100 order per hari, teman-teman bisa napak tilas dari vlog pertama sampai vlog ke 100 itu seperti apa perjalanannya. Oke, kita mulai. Minggu ini judulnya adalah produk nggak laku di Shopee. Jadi saya menemukan ternyata produk Deep Hood ini nggak laku ternyata di Shopee. Terjual, tapi potensi nggak laku. Kenapa saya bilang gitu? Karena produknya ternyata jelek. Kenapa saya berani bilang atau saya berani ngejek produk sendiri bahwa produknya itu jelek? Karena repeat ordernya itu 0%. Waduh, saya juga kaget ngelihatnya. Ini teman-teman buka aja di Seller Center Shopee. Lalu masuk ke halaman bisnis saya, lalu halaman utama, cek 30 hari terakhir bulan apa Di sini ada pembeli. Nah, ternyata repeat ordernya 0%. Berarti ini jelek. Untuk fashion itu jelek. Jadi repeat order itu parameter penting sekali menandakan toko Anda laku atau tidak. Ya, terjual, tapi orang mau beli lagi atau enggak. Ini pun yang beli baru 48 orang. Kalau tambah repeat order kan bisa jadi nambah terus. Kalau fashion, itu bagusnya itu repeat order tuh di 25-30%. Itu fashion. Untuk brand saya yang lain, yang baju Yuli itu di 18-20% repeat ordernya per bulan. Makanya itu kan sudah lama ya brand baju Yuli, sudah banyak customernya. Nah, brand Deep Hood ini ternyata produknya jelek karena repeat ordernya sedikit, bahkan 0. Aduh, ini cukup membuat pusing juga karena saya nggak ada modal lagi untuk nyari produk baru. Oke, pilihannya ada 2. Satu, maksa. Jadi maksain produk yang memang udah kebukti nggak laku, kebukti repeat ordernya 0. Kedua itu cari produk lain. Kalau maksa itu hitungannya optimasi, kalau cari produk lain itu hitungannya ekspansi. Nah, pilihannya cuma 2 ini, maksa. Dan kebanyakan seller-seller baru itu terjebak di sini. Dia maksa untuk ngejual produknya supaya laku, padahal produknya jelek. Apalagi udah nyetok banyak. Maksain laku juga nggak akan bisa kalau produknya jelek. Bisa, cuman nggak akan besar gitu, karena yang pilihannya cuma optimasi. Kalau maksa, gini, saya ilustrasikan gini ya. Jadi ada produk A sama produk B. Produk A itu kualitasnya bagus, Marco Top deh, mantap. Kalau yang produk B itu kualitasnya jelek. Yang ditengarai produk saya itu kualitasnya jelek karena repeat ordernya 0. Artinya barangnya sudah sampai ke dia nggak mau beli lagi. Tapi kalau produknya bagus, sampai, keren nih, lucu juga, beli lagi deh minggu depan. Nah, itu berarti sudah membuktikan bagus. Nah, produk A yang kualitasnya bagus, misalkan harganya nggak murah. Produk B harganya murah. Produk A kualitasnya bagus, servisnya lambat. Produk B servisnya cepat. Produk A nggak ada promonya karena jual mahal, nggak ada promonya juga. Produk B jelek tapi promonya banyak. Ini meskipun harga murah, servis cepat, promonya banyak, nggak terlalu nolong si kualitasnya, orang tetap aja nggak mau beli, nggak mau repeat order. Tapi kalau si kualitas produk A yang kualitasnya sudah bagus, Marco Top, mantap, dia meskipun mahal, meskipun servisnya cepat, servisnya lambat, meskipun nggak ada promonya, orang tetap aja mau beli. Itulah kenapa banyak ada. Mungkin teman-teman pernah mengalami restoran udah lama, servisnya lama, pegawainya cemberut melulu, judes, mahal, tapi datang aja ke situ. Itu karena kualitasnya bagus. Contohnya gini, simpelnya, saya sebut brand nggak apa-apa ya. Ini nggak di endorse. Burger King. Saya suka Burger King, memang enak banget. Makanya saya jadi gemuk.
itu ngantrinya panjang, bayarnya mahal, ya lumayan nggak terlalu jauh sih, cuman ya ngantrinya panjang karena ngantri sama mamang ojol sama yang dine in, terus tempatnya juga nggak bagus-bagus amat, servis sendiri lagi kan, kita ngambil sendiri ngantri, wah macem-macem lah, tapi saya tetap datang lagi ke sana karena kualitas. Jadi kualitas bagus itu meskipun yang lainnya jelek itu udah pasti up terus, tapi kalau yang B yang kualitasnya jelek, yang lainnya bagus-bagus, dia hanya nggak terlalu nolong untuk si produknya. Palingan yang tadinya penjualannya misalkan 100 per hari, terus gara-gara di harga murah, servis cepat dan sebagainya, itu paling-paling juga jadi 150 atau 1,5 kali lah dioptimasi. Tapi kalau A, bayangin kalau yang harganya bisa dimurahin, servisnya bisa dicepetin, promonya bisa dicepetin, ini bisa berkali-kali lipat. Yang darinya 100 mungkin bisa jadi 1000, bisa 10.000. Ini namanya scale up. Nah, mudah-mudahan paham di sini. Intinya buat seller-seller baru bukan pasti, saya pun mengalami banyak yang maksa banget kalau produknya jelek supaya laku. Nah, ya harus siap-siap hasilnya memang nggak akan besar. Siap-siap susah, memang susah. Itu wajar. Nah, lalu apa yang akan saya lakukan untuk produk-produk Lipwood ini? Saya akan maksa. Saya akan maksa meskipun saya bilang ini jelek loh, maksa, bagusnya ekspansi, tapi saya melihat kemampuan saya karena dan kondisi saya. Pertama, ini baru 3 bulan, jadi saya masih naif, mudah-mudahan masih bisa dianggap produk bagus. Amin ya, produk bagus mudah-mudahan. Karena baru 3 bulan, masih belum valid. Jadi sampai kapan kalau misalkan kita untuk berhenti untuk maksa? Mungkin saran saya itu 1 tahun lah. 1 tahun kalau udah maksa optimasi sana sini memang si produknya nggak melejit, berarti memang kualitasnya jelek. Apalagi repeat ordernya nggak bergerak dari 0%, terus wah itu sudah, mending tinggalkan aja, obral, cari produk lain, ekspansi, cari produk yang kualitasnya bagus supaya bisa scale up. Oke, dan lagian saya nggak punya modal lagi. Jadi kalau saya mau ekspansi produk baru, alias saya mau mengambil pilihan yang ini nih, pilihan yang cari produk lain, saat ini saya lagi nggak ada modalnya untuk beli produk baru atau R&D produk baru untuk Lipwood ini. Oke, mudah-mudahan paham. Kita lanjut, saya mau evaluasi mingguan. Jadi minggu lalu itu qadarullah sepinya parah. Salah satu evaluasi terbesarnya adalah organiknya turun. Jadi kan ada iklan, ada yang non iklan. Nah, non iklan ini adalah organik, ini turun parah. Ini saya tenggarai gara-gara saya minimalis ngiklan di sebulan terakhir. Akan saya kasih lihat datanya. Nah, ini jadi sheet evaluasi mingguan. Yang baru banget nonton, wajib punya yang kayak gini, ikuti vlog yang keberapa ya? Kalau nggak salah yang ke-13 atau yang ke-12, saya kasih tahu cara bikin kayak gini. Jadi kita harus membandingkan dari minggu ke minggu. Nah, minggu lalu, di akhir tanggalnya yang tanggal 29 Januari, penjualan turun parah. Dari 800.000, 900.000 jadi 200.000. Pesanannya pun turun parah dari 12 jadi 3. Aduh, kacau. Bucket size-nya, penjualan per pesanannya ya nggak terlalu turun amat lah, oke. Pengunjungnya nggak turun-turun amat lah, turun 20%-an masih ditolerir. Dan yang paling parah itu adalah turun conversion rate-nya. Dari 1,15% jadi 0,36%. Saya sudah bilang bahwa conversion rate itu naik turun 0,5% aja itu kerasa banget. Ini saya turunnya hampir 1%, 0,8%. Lalu saya kesana ke kanannya, ini iklannya saya jumlah kliknya turun, jumlah penjualan iklannya juga turun, Shopee Ads-nya juga turun. Iklan produk serupa, ini kliknya naik tapi nggak ada yang mau beli. Aduh, sedih sekali. Biayanya juga naik, tapi ya karena biayanya cuma 42.000, ya udahlah saya nggak terlalu ambil pusing. Nah, yang menarik, ini saya total penjualannya nyaris 200.000. Omset penjualan dari Shopee Ads-nya itu adalah 150.000, artinya sebagian besar adalah dari iklan. Padahal di bulan Desember itu baru kejadian di masa lampau itu di bulan Desember. Jadi total penjualannya 1,3, 1,4, Shopee Ads-nya itu penjualan 1,4 juga. Ini memang lebih gede Shopee Ads, memang datanya nggak terlalu akurat ya. Nah, tapi setelah itu total penjualannya ini 900, di Shopee Ads-nya adalah 500.000, ini 1 juta, minggu selanjutnya Shopee Ads-nya 400.000 dan seterusnya, artinya besar porsi organiknya. Nah, di minggu lalu kemana porsi organiknya?
praduga saya, karena saya kan lagi sebulan ke belakang iklannya nggak terlalu oke nih, karena Shopee Ads biayanya dari yang tadinya 700.000 sekarang turun jadi 200.000. Alhasil ya mungkin nggak dikasih organik, karena organik itu kan macam-macam ya. Salah satunya yang paling kerasa itulah dari targeting oleh si aplikasi Shopee-nya. Itulah mengapa kalau teman-teman ngeklik produk, teman-teman buka homepage-nya Shopee, dikasih lihat si produk tersebut lagi, apalagi di email juga ada, itu termasuk organik juga. Jadi perbanyak exposure dengan iklan, nanti akan di retargeting oleh Shopee, masuknya ke organik. Nah ini berarti blunder saya, hipotesanya karena saya iklannya kurang, makanya efek iklan itu nggak langsung bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, namanya efek bola salju, dari iklan ke bintang, wah dan seterusnya. Cek video saya yang lain. Jadi evaluasi besarnya itu. Lalu di sini teman-teman harus tulis evaluasi sama next action-nya. Lalu saya harus cek nih, kenapa bisa sampai 0,36% si conversion rate-nya. Saya tilik-tilik, ternyata di level produk, evaluasi produk, jadi teman-teman harus juga punya ini. Produknya apa, tanggal berapa, average produk price-nya berapa. Ternyata di salah satu produk yang laris itu, di minggu lalu itu, average produk price-nya naik, memang diskonnya saya cabut, saya cobain, ternyata turun drastis. Jadinya cuma terjual 2, conversion rate-nya 0,44%. Naiknya 20.000 perak, turun conversion rate-nya 1%, itu luar biasa. Jadi ya sudah, terpaksa saya turunin lagi, jual harga HPP lagi. Ya, harga itu produk ini loh teman-teman. Produk celana ini. Tadinya saya cabut diskonnya 95.000, iseng aja, ternyata jadi turun drastis, saya turunin lagi nih jadi 65.000, HPP-nya 63.500. Kapan nyari untungnya? Nah, saya nyari bintang dulu. Jadi vlog di Food ini jangan harap ada hasil yang instan langsung untung banyak, jangan harap. Lalu ada satu produk lagi yang sama-sama bestseller juga. Nah, saya kan menemukan 2 bestseller di Food ini. Ternyata average product price-nya stabil, conversion rate-nya juga ternyata stabil, berarti masalahnya adalah di exposure. Jadi kurang banyak orang yang mengunjungi. Ini bisa dilihat yang mengunjungi cuman ya rata-rata 100, padahal yang sebelumnya rata-rata per minggunya itu 500 lah, 500, bahkan ada sampai 1.000 kunjungan. Berarti yang ini saya turunkan harganya. Yang satu lagi yang pengunjungnya cuma 100, conversion rate-nya lumayan stabil, ini saya harus tingkatkan kunjungannya. Yang sebelumnya turunkan harganya. Oke, mudah-mudahan paham. Kalau tidak, silahkan tonton ulang, diputar-putar. Jadi tadi ya, evaluasi produk yang A, turunin harga, yang B, naikin exposure. Ini untuk 2 winning produk saya. Sisanya gimana? Sisanya saya jual santai. Saya sudah bahas di vlog yang sebelumnya. Saya jual santai karena stoknya juga nggak banyak. Harapannya nanti di menjelang lebaran ada orang yang klik check out deh. Lumayan. Oke. Lalu lain-lainnya saya akan aktifkan voucher toko. Ikuti toko itu harus aktif terus ya teman-teman. Karena ada yang nge-WhatsApp ke saya. Jadi nanya-nanya. Dia followers tokonya sampai 7.000. Dia gara-gara ngikutin vlog di Food. Wah, saya kaget betul. Karena di Food ini followersnya baru 200. Waduh, ya ikut senang sih. Tapi ternyata saya ngasih beliau yang mengikuti di Food-nya, mengikuti vlognya, beliau yang lebih sukses ya. Ya oke lah. Jadi saya malah nanya balik. Bagi tipsnya dong gimana biar dapat 7.000 followers. Ini cold market. Lalu saya bikin voucher 4 layer. 4 layer itu maksudnya kalau misalkan belanja 10.000, 50.000, 100.000, ini ikutin aja kayak gini bentuknya kurang lebih. Nah, belanja 0 diskonnya 100%, belanja sekian tuh bikin 4 layer. Itu trik dari Baju Yuli yang cukup berhasil. Saya cobain di Deep Hood. Lalu persentase chatnya, ternyata persentase chat Deep Hood itu 85% nih. Saya nggak tahu kenapa. Ini something wrong lah, karena admin kami itu ada 4, jadi saya nebeng adminnya Baju Yuli, kok bisa chatnya nggak kebales. Nggak mungkin karena slow response sih, mungkin ada salah setting atau apa, jadinya saya matiin dulu FAQ botnya. FAQ bot yang ada di Shopee saya matiin, mudah-mudahan bisa ngedongkrak chat jadi 100%. Yang mungkin saja itu mempengaruhi algoritma. Oke, sekian aja video ini. Jika teman-teman suka tolong subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lumayan lama videonya, 15 menit. Mudah-mudahan tahan nontonnya. Assalamualaikum.